Dalam waktu dekat ada planning buat bertemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak Anies? Nanti kita kabarin. Sudah ada komunikasi. Ada komunikasi sebelumnya? Fraksi di PKB dikerahkan. Ya, udah dijawab sama Mas Anies, tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke... Tiga partai solid, bukan hanya Pak PKB. Anies tanggapannya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Berarti pertemuan Maka itu belum dikomunikasikan kepada koalisi. Gini, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius tuh. Pak Anies Tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti tontonan aja itu. Pak Anies tadi yang terakhir pas malam pencoblosan itu tetap berada di perubahan hanya disampaikan oleh Pak Anies, sementara Gus Muhaimin tidak ada kata kami begitu, sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anies bilang kami kok, kami itu berdua. Saya Ya. Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Gus, bilangin saya terus saya juga terus kami. Ya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Tanggal 15 kemarin bertemu dengan Pak Surya Paloh bersamaan juga dengan Gus Imin di The Plaza, itu membahas apa Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini dan langkah ke depan? Memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu Terus menerus. Jadi Pak dengan Ketua Partai PKB Gus Imin, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Presiden PKS Pak Saihu, kita ketemu dan membahas langkah-langkah dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut, dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin 3-tiganya akan dukung. Gus Imin, jalan ini kan sama-sama. di Jawa Timur perolehan suara Pilpres Amin itu kan hampir di posisi buncit. Namun di PKB itu sendiri justru melesat. Itu penjelasannya bagaimana, Gus? Jangan disimpulkan. Kita sedang proses sampai tunggu nanti di hasil akhir. Gus Imin, kalau tanggapannya, ini Pak, sampai sengketa pemilu saja atau setelahnya juga, karena PKB rekam jejaknya tidak pernah ada di luar pemerintahan begitu. Apakah siap untuk menjadi oposisi? Sebentar. Sebelum ini ya. Ini KPU belum memutuskan siapa pemenang. Anda jangan ikut-ikutan. Mau kemana? Kak Amir, ya. Jadi artinya apa? Artinya kita tunggu. Loh, kalau kita yang menang, ya kita ada di jalur pemerintahan. Iya. Mas Anies, Jadi gini. Ini 01 kan berpeluang besar untuk putaran kedua. Sejauh mana dukungan? Jadi gini, kami melihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Nah, tapi karena praktek-praktek begini itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua, pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3. Pilihan capresnya, cawapresnya boleh beda. Tapi pilihan pilpres jujur harus sama. Artinya tanggal 15 kemarin sepakat 3 parpol ini mendukung untuk tetap berada pada perubahan begitu Pak? Ya nggak ada berubah. Tapi kemarin Pak Jokowi sempat menyatakan bahwa pertemuan dengan Pak Surya Paloh ini terkait dengan koalisi mereka di dalam di 2019. Ya, tanggapannya gimana, Pak? Jokowi juga sudah menghubungi Caimin belum untuk bertemu gitu karena PKB juga di dalam. Ya, tanggapannya gimana Pak? Diajak bertemu sama Pak Jokowi. Mana undangannya mana? Kalau misalnya Undangannya kemarin mana? pertemuan dengan Pak Surya Paloh ada jembatan politik, Iya. bisa jadi Tanggapannya diundang gimana, juga. Pak Gus? Gus Imin. Yang Namanya mana? kepentingan Mana negara. undangannya mana? Pak Anies ini kan beberapa pimpinan negara telah mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo. Nah, mengingat belum ada real count, melihat ucapan selamat itu tanggapannya bagaimana Pak Anies? Menurut saya semuanya harus tunggu sampai kepada seluruh penghitungan ini selesai.
dan hormati KPU karena penyelenggaranya adalah KPU. Apalagi seperti saya katakan tadi, problematika yang kami temukan itu bukan problematika di TPS. Karena itu kalau lihat angka TPS ya segitu. Isunya adalah apa yang terjadi pra TPS. Jadi teman-teman Mencoblos itu bisa 3, karena pilihan, karena tekanan, karena imbalan. Nah, kita ingin mencoblos itu karena pilihan, bukan karena tekanan, bukan karena imbalan. Balik lagi Pak Anies ke kemarin pertemuan dengan Pak Jokowi dari sama Pak Surya Paloh itu membahasnya kan. Saya mau teruskan dulu sedikit. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh relawan tim hukum yang sedang bekerja. Teruskan bekerja. Perjalanan kita masih panjang. Dan kepada semua yang memilih 01, kami sampaikan terima kasih. Kenapa? Karena pemilih 01 bukan hanya memilih, tapi tahan tekanan dan tabah dengan imbalan. Mereka tetap memilih 01. Saya ingin garis bawah ini adalah sebuah keseriusan. Tetap memilih 01 di tengah adanya tekanan dan di tengah guyuran imbalan. Ini adalah satu ketabahan yang luar biasa. Karena itu pada semua yang memilih 01, kami akan jaga amanatnya, kami akan terus berjuang bersama, dan seluruh relawan, semua aktivis partai, baik Nasdem, PKS, kemudian PKB, mari sih kita terus jaga soliditas, jaga semangat, kita jalan terus ke depan. Ya Pak Anies, tadi pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi gimana tanggapannya? Pak Anies, pertemuannya sangat penting, seurgensi apa Pak Anies? Apa Pak Anies? Urgensinya apa? Pak Anies sedikit Pak. Pak Anies, Pak Jokowi bilang ya, ini pertemuan yang sangat penting untuk dengan Pak Surya negara kita. Urgensinya seperti apa? Tanggapannya sedikit. Seurgensi itu kan Pak Anies? Pak Anies Untuk hasil quick count percaya nggak Pak Anies? kita jalan. Ayo, terus guys. Boleh buka jalan dulu, Wak. Tengahnya dulu, Wak. Ya Pak. Aku terjebak di sini, Wak. Pak. Sabar Pak. Duh, mati lu. Ya dibangun dulu deh, bijak ya bangunnya. Posisi doorstop yang sangat enak. Kemana? Atribusinya? Pemirsa, Anda menyaksikan saat ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar siang ini mengadakan pertemuan dengan tim hukum menyikapi hasil Pilpres 2024 yang kini sedang berjalan proses rekapitulasi. Tadi ada beberapa pernyataan diantaranya dari Ketua Tim Hukum Timnas Ari Yusuf yang mengatakan bahwa fakta kecurangan bisa atau sedang diverifikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.